Perkenalkan Bu, nama saya Maranatha Syahan dengan NIM 113220118 dari Prodi D3 Teknologi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek PBD saya. Yang pertama, buat rancangan basis data, buat IRD dan lakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Di sini ada dua aktor yaitu admin dan guest. Admin dapat mengelola event, melata, about us, informasi, unggas, dan mamalia. Eh, dan guest dapat melihat event, about us, informasi, unggas, mamalia, dan melata. Eh, Relasi antara admin dengan unggas, melata, mamalia, informasi, event, dan about us yaitu one to many. Dan eh, dari guest ke unggas melata mamalia admin informasi dan event about us itu many to many. Dua, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dan konsep normalisasi. Dari rancangan database kami, saya melihat bahwa setiap tabel memiliki kolom-kolom yang sudah dikelompokkan dengan baik dan tidak ada duplikasi data pada tabel yang sama. Tabel-tabel tersebut juga sudah memenuhi kriteria normalisasi, yaitu bahwa setiap tabel memiliki satu set atribut. Tidak ada atribut yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan tidak ada dependensi fungsional antar atribut di dalam tabel. Tiga, lakukan pengembangan basis data rancangan final menerapkan data definition language pada SQL. A. Pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Di sini sudah saya lampirkan gambarnya. Kode tersebut merupakan SQL untuk membuat sebuah database baru yang bernama CenterZoo PBD. Dan tabel-tabel yang terdiri dari about us, admin, event, guest, informasi, mamalia, melata, dan unggas. Setiap tabel memiliki beberapa kolom yang menentukan tipe data dan batasan-batasan dari nilai yang dapat dimasukkan ke dalam tabel tersebut. B. Enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang Anda pelajari. Enforcing data integrity pada database ini dilakukan dengan menggunakan fitur foreign key atau kunci asing pada beberapa tabel. Beberapa tabel memiliki kolom yang merujuk pada kolom di tabel lain, dan dengan menggunakan foreign key, database dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam tabel tersebut sesuai dengan nilai yang ada di tabel yang dirujuk oleh foreign key. Contohnya pada tabel admin terdapat kolom about us underscore ID, event underscore ID, informasi underscore ID, yang merupakan foreign key dari kolom ID underscore about us, ID underscore event, dan ID underscore informasi pada tabel about us, event, di informasi masing-masing. Dengan menggunakan foreign key, database akan memastikan bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam kolom about us underscore ID, event underscore ID, dan informasi underscore ID hanya berasal dari nilai yang sudah ada pada tabel about us, event, dan informasi. Hal yang sama juga dilakukan pada tabel guest, di mana terdapat foreign key dari kolom about us underscore ID, event underscore ID, dan informasi underscore ID pada tabel about us, event, dan informasi, serta foreign key dari kolom mamalia underscore ID, melata underscore ID, dan unggas underscore ID pada tabel mamalia, melata, dan unggas masing-masing. Lakukan aktivitas pengolahan basis data menerapkan data manipulation language pada SQL. A. Lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Di sini saya akan menjelaskan query yang pertama yaitu insert into about us. About us ini yaitu tabel yang tadi dibuat, di mana yang mau diisi itu ID underscore about us dan deskripsi. Nah, perintah SQL tersebut dilakukan penambahan data pada tabel about us yang berisi deskripsi tentang Siantar Zoo, sebuah kebun binatang di kota Siantar, Sumatera Utara. Data tersebut berjumlah 10 dan menjelaskan tentang berbagai aspek dari Siantar Zoo, seperti hewan-hewan yang ada di dalamnya, program konservasi, layanan yang diberikan kepada pengunjung, fasilitas pendukung, dan penghargaan yang telah diterima. B. Buat query untuk menampilkan data dari satu tabel. Di sini saya membuat query dari tabel mamalia dan tabel about us. Saya akan menjelaskan yang keempat ini. Select all from mamalia where deskripsi like persen Sulawesi persen. Query tersebut menjelaskan
menampilkan semua mamalia yang habitatnya aslinya ada di Sulawesi. Uh, Yaitu misalnya di dalam tabel mamalia ini ada deskripsi yang di dalamnya ada Sulawesi. C. Buat full query untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Harus mencakup contoh inner join, left, atau right join. Saya akan menjelaskan yang pertama, select mamalia dan nama s nama underscore mamalia unggas dan nama s nama underscore unggas from mamalia inner join unggas on mamalia.id underscore mamalia sama dengan unggas.id underscore unggas. Query SQL ini menggunakan operasi inner join untuk menghubungkan tabel mamalia dan unggas. Penghubung antara kedua tabel adalah kolom ID underscore mamalia pada tabel mamalia dan kolom ID underscore unggas pada tabel unggas. Query ini mengambil nama dari setiap hewan mamalia dan unggas yang memiliki nilai yang cocok pada kolom penghubung antara tabel mamalia dan unggas, alias digunakan untuk memberikan nama yang lebih deskriptif untuk setiap kolom yang dipilih. Secara keseluruhan, query ini menghasilkan daftar nama mamalia dan unggas yang terhubung dalam basis data. Outputnya seperti ini. Yang D yaitu mm, buat 5 penggunaan subquery. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu select deskripsi from event where ID underscore event in select ID underscore event from guest where ID underscore guest sama dengan satu. Query pertama akan menampilkan deskripsi dari event yang dihadiri oleh guest dengan ID underscore guest sama dengan satu. Dalam subquery, kita mencari ID underscore event dari tabel guest yang memiliki ID underscore guest sama dengan satu. Kemudian dalam query utama, kita mencari deskripsi dari event yang memiliki ID underscore event yang ditemukan dalam subquery. Output yang akan dikeluarkan yaitu seperti ini. Sekian penjelasan yang saya bisa jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.